Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan, sehingga saya dapat berdiri di sini untuk membawakan pidato yang bertema Bung Karno dengan judul Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Diri Generasi Milenial. Saudara-saudaraku, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan Insinyur Soekarno, pahlawan nasional Indonesia yang merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Perjuangan dan jasa-jasanya untuk Indonesia sudah tidak terhitung jumlahnya. Bahkan kehebatannya tidak hanya terkenal di dalam negeri, namun sampai ke internasional. Sosok Soekarno memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat Indonesia dan memberikan banyak contoh teladan untuk bangsa Indonesia. Banyak tenaga, pemikiran, bahkan jiwa dipertaruhkan oleh Soekarno untuk Indonesia. Mulai dari melawan penjajahan sampai membangun bangsa ini hingga menjadi seperti sekarang. Soekarno merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang akan terus terkenang jasa-jasanya. Insinyur Soekarno atau akrab disapa Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama kecil Kusno Sosrodihardjo, dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Beliau merupakan anak dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai. Melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Republik Indonesia dan mulai dikenal dengan julukan Sang Proklamator yang didampingi Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Saudara-saudaraku, sebelumnya, pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Soekarno sudah mengemukakan gagasan tentang dasar negara, yakni Pancasila, yang sampai sekarang masih menjadi dasar negara kita. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia berdasarkan pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudaraku, nilai-nilai Pancasila harus kita tanamkan pada diri generasi muda sejak dini, dikarenakan sangatlah penting agar mereka mengetahui bagaimana menjadi generasi yang baik, generasi yang bertanggung jawab, dan generasi yang mampu menerapkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, maupun nilai-nilai kerakyatan. Dikarenakan berdasarkan dengan kehidupan di zaman sekarang, sudah banyak sekali generasi muda yang mulai melupakan pedoman hidup Pancasila. Dan pergeseran nilai-nilai Pancasila pun sudah semakin sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Lalu, bagaimana cara kita untuk menyikapi generasi milenial yang 80% kehidupannya menggunakan teknologi? Saudara-saudaraku, kita dapat berupaya menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui kesadaran diri kita terlebih dahulu. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila tersebut akan otomatis tertanam di dalam diri kita. Menurut Fitri Anggraini, nilai-nilai Pancasila dalam diri bangsa Indonesia sudah mulai luntur. Jika kita lihat dari contoh-contoh kecil pada konsep nilai sila ketiga Pancasila yang mengajarkan tentang nilai-nilai persatuan, tapi sekarang malah dilunturkan dengan sikap individual seiring berkembangnya teknologi, yang saat ini berpotensi menjadi penyebab berubahnya sikap individu tersebut.
Saudara-saudaraku, kita sebagai generasi milenial harus memiliki semangat, watak, dan kepribadian yang berlandaskan Pancasila. Dengan landasan itulah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di Indonesia dapat terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Janganlah kita sia-siakan perjuangan mereka yang sudah bersusah payah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tanpa mereka, kita bukan siapa-siapa. Kita patut bersyukur berkat rahmat Tuhan melalui tangan-tangan mereka lah kita dapat merdeka. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan sikap, semangat, watak, dan kepribadian yang berlandaskan Pancasila. Dengan landasan tersebut, kita dapat menjadi generasi yang lebih baik lagi. Apabila generasi muda tidak memiliki sikap dan pribadi yang berpedoman pada Pancasila, saya yakin kita pasti akan semakin jauh dari cita-cita bangsa. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati para pendengar. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi sesuai harapan bangsa. Selamat memperingati bulan Bung Karno, Juni 2023. Saya Ayu Sabrina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.